Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Keiko dari kelas 11A absen 25. Kali ini saya akan jelaskan tentang pengertian suatu fungsi, sifat-sifat fungsi, domain, kodomain, unrange, dan contohnya. Langsung saja, pengertian suatu fungsi. Fungsi merupakan suatu relasi yang mempunyai sifat-sifat khusus. Sifat-sifat fungsi dari himpunan A ke himpunan B ada dua. Yang pertama, setiap anggota A mempunyai pasangan anggota B, dan yang kedua, setiap anggota A mempunyai tepat satu pasangan anggota B. Di sini saya mempunyai dua relasi. Relasi yang pertama merupakan suatu fungsi karena anggota A mempunyai pasangan anggota B dan anggota A mempunyai pasangan tepat satu anggota B. Relasi yang kedua bukan fungsi. Kenapa? Karena ada anggota A yang memiliki lebih dari satu pasangan anggota B. Oke, lanjut. Sehabis ini saya akan menjelaskan pengertian dari domain, kodomain, unrange. Domain atau daerah asal adalah himpunan yang anggotanya terdiri atas unsur-unsur pertama suatu relasi. Sedangkan kodomain atau daerah kawan adalah himpunan yang anggotanya terdiri atas unsur-unsur kedua suatu relasi. Sedangkan range atau daerah hasil adalah himpunan yang anggotanya terdiri atas unsur-unsur kedua yang memiliki pasangan dengan unsur-unsur pertama suatu relasi. Langsung saja, di sini ada contohnya. Di sini ada sebuah fungsi. Himpunan A merupakan domain. Kenapa disebut domain? Karena ini merupakan daerah asal. Sedangkan himpunan B adalah kodomain atau daerah lawannya. Sedangkan range itu adalah hasilnya, daerah hasil EF. Di sini domainnya 4, 5, 6, kodomainnya D, E, F, sedangkan range-nya atau daerah hasilnya E dan F. Oke, nah selanjutnya ada soal yang kedua. Ke contoh soal yang kedua, di sini diketahui himpunan C sama dengan himpunan X sedemikian rupa sehingga X kurang dari sama dengan 2 dan X kurang dari sama dengan 10. X bilangan ganjil. Himpunan D sama dengan himpunan X sedemikian rupa sehingga X kurang dari sama dengan 4, X kurang dari sama dengan 8. X bilangan genap. Fungsi F memetakan X ke anggota D ke Y anggota C ditentukan oleh rumus X kurang 1. Tentukan domain, kodomain, range fungsi F. Domainnya adalah D. Kenapa? Dikarenakan di sini diketahui fungsi F memetakan X ke anggota D ke Y anggota C. Jadi domainnya adalah D. Habis itu himpunan D. X kurang dari sama dengan 4 dan X kurang dari sama dengan 8. X bilangan genap. Bilangan genapnya ada 4, 6, 8. Habis itu ada kodomainnya sama dengan C. C X kurang dari sama dengan 2, X kurang dari sama dengan 10 bila X bilangan ganjil. Jadi kodomainnya C sama dengan 3, 5, 7, 9. Yang terakhir ada rumus fungsi fx sama dengan x kurang 1. F4 sama dengan 4 kurang 1 sama dengan 3. F6 sama dengan 6 kurang 1 sama dengan 5. F8 sama dengan 8 kurang 1 sama dengan 7. Jadi range fungsi fx sama dengan himpunan 3, 5, dan 7. Di kesempatan kali ini saya juga akan menjelaskan tentang komposisi fungsi. Lanjut, fungsi komposisi merupakan gabungan dari dua operasi fungsi fx dan gx sehingga menghasilkan sebuah fungsi baru, atau secara sederhananya memasukkan fungsi ke dalam fungsi. Notasi komposisi fungsi itu ada G bundaran F dan F bundaran G. Mencari daerah asal fungsi F dan G adalah dengan domain G bundaran F sama dengan himpunan X anggota himpunan domain F sedemikian rupa sehingga Fx anggota himpunan domain G. Dengan DF menyatakan daerah asal fungsi F, domain G menyatakan daerah asal fungsi G, range F menyatakan daerah hasil fungsi F, dan range G menyatakan daerah hasil fungsi G. Misalkan,
G bundaran fx sama dengan G dalam kurung fx. Mula-mulanya x anggota A dipetakan oleh fungsi f ke y sama dengan fx. X anggota A dipetakan oleh fungsi f ke y sama dengan fx. Lalu y dipetakan oleh fungsi g ke z sama dengan g y. Lalu y dipetakan oleh fungsi g ke z sama dengan g dalam kurung y sama dengan g bundaran g dalam kurung fx. Diketahui fgh merupakan fungsi dan ix sama dengan x fungsi identitas jika range H beririsan dengan domain G tidak sama dengan himpunan kosong. Range G beririsan dengan domain F tidak sama dengan himpunan kosong. Range I beririsan dengan domain F tidak sama dengan himpunan kosong. Maka berlaku sifat-sifat berikut. Yang pertama, tidak berlaku sifat komutatif, yaitu G bundaran F tidak sama dengan F bundaran G. Yang kedua, berlaku sifat asosiatif, yaitu F bundaran dalam kurung G bundaran H sama dengan dalam kurung F bundaran G tutup kurung bundaran H. Yang ketiga, berlaku sifat identitas, yaitu F bundaran I sama dengan I bundaran F sama dengan F. Nah, di sini ada contoh soal. Diketahui fx sama dengan 2x tambah 1 dan gx sama dengan 6x kurang 2. Tentukan f bundaran gx dan g bundaran fx. Langsung saja yang pertama. F bundaran gx sama dengan f dalam kurung gx sama dengan 2. X-nya kita ganti dengan 6x kurang 2. 6x kurang 2 ditambah 1 sama dengan 12x kurang 4 ditambah 1 sama dengan 12x min 3. Yang kedua, G bundaran fx sama dengan G dalam kurung fx sama dengan G-nya 6x kurang 2, 6. X-nya kita ganti 2x tambah 1 dikurang 2 sama dengan 12x plus 6 dikurang 2 sama dengan 12x plus 4. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.